Oke, ini untuk materi profesi kependidikan di pertemuan ke-14 sampai 15. Yang akan dibahas itu tentang komponen yang mempengaruhi dalam menghasilkan guru profesional, lalu melihat kekuatan dan kelemahan untuk jalur pendidikan calon guru, dan model konsekutif dari model concurrent dalam menghasilkan guru profesional, dan melakukan analisis profesionalisme guru di Indonesia dengan perbandingannya negara-negara lain ya. Oke, kita mulai. Jadi untuk komponen yang bisa mempengaruhi guru itu profesional atau tidak bisa dilihat dari apakah guru itu berasal dari lulusan yang bagus ya. Jadi lulusan ini kan sebenarnya start awal dia mulai melanjutkan ya, apakah dia nanti masuk ke pendidikan profesi guru atau mungkin nanti menempuh karir yang lain. Jadi, para lulusan adalah produksi sistem pendidikan guru, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, dan harapan masyarakat, yaitu guru yang baik, yang ditinjau dari proyeksi nasional, proyeksi pembangunan nasional sebagai manusia pembangun, dan dari segi kriteria profesional. Jadi mulai dari lulusannya seperti apa. Kalau dia memang sudah bagus ya lulusannya, jadi lulusan yang bagus, maka untuk proses selanjutnya dia bakal mudah melakukannya. Lalu dari calon siswa atau mahasiswa. Jadi ini kalau kita telusuri lebih awal lagi ya, ketika sebenarnya kan mulai dari dia awal banget mendapatkan pendidikan ya, pendidikan dini, kalau dia itu punya kemampuan dasar, keterampilan dasar, sikap yang baik, maka lebih mudah dia untuk lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya ya, sampai akhirnya dia jadi mahasiswa, dia punya kayak pondasi yang kuat dari segi kognitifnya, keterampilan dan sikap, maka dia tinggal meneruskan aja gitu ya pendidikan untuk di misalnya program studi pendidikan gitu ya. Jadi dia tinggal belajar itu gitu ya. Tapi di Indonesia itu kan lebih banyak siswa atau mahasiswa yang kalau diuji secara kemampuan dasarnya itu masih banyak yang bolong-bolong atau belum kuat gitu secara pondasi. Maka biasanya ketika dia menyadari bahwa ada hal yang masih keliru gitu ya dari segi pengetahuan, keterampilan atau sikap, maka waktu yang harusnya digunakan untuk belajar advance-nya itu dipakai dalam menambal atau mengisi bagian-bagian yang kosong gitu ya, yang harusnya itu dilakukan di awal gitu. Jadi akhirnya itu beruntungnya ketika dia sadar ya, walaupun mungkin dari segi waktu dia terlambat. Tapi kalau ketika si mahasiswa itu nggak sadar bahwa dia itu masih banyak hal yang keliru atau banyak pengetahuan-pengetahuan awal yang masih rapuh gitu ya, dan dia nggak sadar, dan itu yang berpengaruh kan untuk dia jadi lulusan yang baik, maka nanti akan terbawa sampai dia jadi punya karir guru misalnya, dan nanti dia akan jadi guru yang nggak profesional atau guru yang sulit gitu ya untuk jadi profesional, karena dia mungkin baru sadarnya pada saat jadi guru gitu, dan dia perlu mengejar banyak sekali ketertinggalan itu gitu, dan nanti kualitas dia ngajar juga nggak akan maksimal tentunya. Nah, ini proses pendidikan guru. Jadi ketika lulusan itu melanjutkan program pendidikan profesi guru, harapannya apa yang belum mantep di S1-nya itu bisa dia kejar di sini gitu ya, di pendidikan ini. Dimana di sini kalau menurut Lawrence Downey bahwa pendidikan itu mengandung 3 dimensi, ada substantif yaitu apa yang diajarkan, dimensi tingkah laku, bagaimana guru mengajar, dan dimensi lingkungan fisik, sarana dan prasarana pendidikan. Lalu manusianya itu sendiri gitu ya, kalau kita telusuri lagi bahwa ini nih yang menjadi guru ini kan manusia ya, jadi dia itu harus sebenarnya sudah punya
sisi manusiawinya itu ya, untuk dia bisa menempuh profesinya jadi guru yang akan memanusiakan manusia-manusia yang kecil-kecil ini atau yang dini-dini ini. Lalu metode ya, metode yang dipakai ya untuk membelajarkan materi. Lalu materi berarti tentu um, apa yang mau dipelajari, evaluasi berarti bagaimana si guru itu bisa mengukur apa yang harus diukur. Jadi pakai evaluasi apa nih, alatnya apa gitu ya. Prosesnya seperti apa. Terus umpan balik atau feedback berarti kalau misalnya sudah dilakukan penilaian dan misalnya lulus atau memuaskan atau mencapai target, maka apa selanjutnya langkahnya. Kalau misalnya belum, apa selanjutnya langkahnya gitu. Nah, ini kemudian masyarakat ya. Jadi pendidikan itu atau profesi guru itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan dia tinggal, persepsi masyarakat gitu ya, kemudian norma-norma di sana gitu. Jadi kalau misalnya lingkungannya mendukung dia untuk jadi profesi yang bagus, maka dia akan jadi profesi yang profesional juga ya. Nah, memperhatikan kualitas guru di Indonesia memang jauh berbeda dengan guru-guru yang ada di negara-negara maju ya. Dimana kalau di negara maju itu mereka udah punya standar pendidikan yang tentunya lebih tinggi dengan standar pendidikannya kita, dan sebenarnya masyarakatnya itu sendiri juga mendukung pendidikan itu ya. Masyarakatnya sendiri itu secara umum mereka kritis ya. Maka apalagi orang-orang yang profesinya pendidikan gitu. Jadi basic basic keterampilan itu sendiri itu adalah kalau di Indonesia itu adalah sesuatu yang kita kejar, yaitu bagaimana caranya berpikir kritis atau critical thinking gitu. Nah, pastinya tentu jauh ketinggalan ya antara kita sebagai negara berkembang dengan negara maju seperti misalnya Amerika. Nah, di sini ada 4 standar pengembangan profesi. Ada standar pengembangan profesi A, di mana adalah pengembangan profesi untuk para guru sains memerlukan pembelajaran isi sains yang diperlukan melalui perspektif dan metode inquiry. Para guru dalam sketsa ini melalui sebuah proses observasi fenomena alam, membuat penjelasan dan penguji penjelasan tersebut berdasarkan fenomena. Jadi, kalau pakai standar pengembangan profesi ini dalam mengembangkan keterampilan calon guru, mereka harus dilatih untuk menggunakan skill-skill inquiry mereka atau bagaimana cara mereka menggunakan metode ilmiah dalam membelajarkan materi gitu. Jadi kayak mindset mereka itu udah pakai metode ilmiah secara bawaan ya. Jadi nanti itu akan berpengaruh juga ketika dia jadi guru. Nanti pendekatan yang dia pakai di kelas itu juga pasti inquiry gitu. Dan sekarang udah, dan akhirnya nggak susah gitu bagi guru itu menerapkan metode inquiry karena dia sendiri sudah hatam gitu ya dengan inquiry-nya dia. Terus ada lagi standar pengembangan profesi B, di mana pengembangan profesi ini memerlukan pengintegrasian pengetahuan sains, pembelajaran, pendidikan, dan siswa juga menerapkan pengetahuan tersebut ke pengajaran sains. Pada guru yang efektif tidak hanya tahu sains, namun mereka juga tahu bagaimana mengajarkan. Jadi, guru yang efektif dapat memahami bagaimana siswa mempelajari konsep, konsep apa yang mampu dipahami siswa pada tahap pengembangan, profesi yang berbeda, dan pengalaman, contoh, dan representasi apa yang bisa membantu siswa. Jadi ketika guru itu udah hatam tentang konten materi, dia pinter, dia udah ahli di apa yang mau diajarkan, maka untuk standar yang kedua ini, si guru itu tahu bagaimana caranya mendeliver materi itu ke siswa. Bagaimana cara si guru itu agar siswanya itu paham sama materinya. Caranya gitu ya yang dipermantap di sini karena materinya tadi udah mantap di standar pengembangan yang pertama. Yang kedua itu lebih ke pedagoginya. Untuk standar pengembangan profesi ketiga atau yang C ini memerlukan pembentukan pemahaman dan kemampuan untuk pembelajaran sepanjang masa. Jadi guru ini juga harus punya mindset lifelong learner ya. Jadi dia pembelajar yang pembelajar seumur hidup ya, pembelajar untuk mau belajar kapanpun, dimanapun, tanpa
batasan usia, tanpa batasan lingkungan, dan tanpa batasan kayak waktu ya. Jadi guru ini harus punya mindset seperti ini untuk dia nanti bisa memposisikan siswanya itu harus ditreatment seperti apa agar siswanya juga jadi lifelong learner juga ya, dan juga melakukan lifelong learningnya mereka. Lalu yang ketiga, di mana program itu harus koheren dan terpadu. Jadi harusnya guru itu juga memposisikan misalnya materi pelajaran yang dia ajarkan walaupun misalnya spesifik, misalnya tentang IPA gitu ya. Tapi guru itu juga harus tidak boleh menyekatkan IPA itu sendiri atau tidak menghubungkan si IPA itu dengan misalnya sosial atau ekonomi atau sejarah gitu ya atau matematika gitu. Jadi harus dibelajarkan secara terpadu tuh si mata pelajaran itu gitu. Jadi tidak terfragmentasi atau tidak terlimitasi dengan hanya satu disiplin ilmu sendiri aja. Nah, untuk menjadi seorang guru profesional, guru itu harus dituntut untuk punya komitmen pada siswa. Jadi dia harus ketika dia jadi guru, dia sudah tahu konsekuensinya bahwa pekerjaan dia itu harus mendidik anak-anak gitu, mendidik siswa, mendidik seseorang yang belum tahu jadi tahu, belum terampil jadi terampil, belum beretitut jadi beretitut baik. Dan tentunya berkomitmen terhadap kualitas proses belajarnya. Lalu juga harus menguasai materi, ya, menguasai materi dan bagaimana cara mengajarkan materi tersebut. Harus punya akuntabilitas ya dalam mengkoneksikan proses belajar yang dia lakukan di kelas dengan evaluasinya. Proses belajar yang diusahakan di kelas itu harus bisa mencapai target belajarnya. Lalu guru itu juga punya systematical thinking ya, biar ketika dia ngajar itu make sense di siswanya gitu dan siswanya akan mudah untuk memahami materi. Nah, guru itu kan bagian dari masyarakat belajar ya. Guru itu adalah salah satu pondasi terkuat untuk mendidik anak-anak, mendidik siswa, mendidik manusia yang belum dewasa, yang mana nanti mereka itu bisa punya bekal dari proses pendidikan di sekolah yang dilakukan oleh guru ya, dimana nanti si manusia ini akan punya karir yang bagus ya, karir yang nantinya mereka sendiri itu tahu mereka tuh mau punya profesi apa, mereka punya keterampilan yang spesifik dengan profesi mereka, dan tentunya nanti akan memiliki peran juga ke sosialnya. Nah, guru Indonesia itu dipersyaratkan punya dasar ilmu yang kuat sebagai kayak bagian dari masyarakat yang sekarang itu maju akan teknologi dan ilmu pengetahuan ya. Kemudian pendidikan yang ada di di profesi guru itu harus sifatnya praktis ya. Jadi si teori-teori itu konsep materi yang diajarkan ke siswa itu harus kontekstual atau harus sangat-sangat dekat dengan kehidupan siswa itu sendiri. Jadi nggak ada tuh gap antara materi dengan kehidupan sehari-hari. Terus pengembangan kemampuan profesional itu berkelanjutan ya. Jadi harus ada kayak upgrading, harus ada training yang terus-menerus dilakukan oleh guru selama si guru itu jadi guru gitu. Jadi dia tidak hanya melakukan satu siklus latihan aja. Jadi pada saat selesai dia nggak lanjutin lagi. Nah itu nggak akan bikin guru itu profesional karena guru itu harus selalu belajar, maka dia harus selalu mengikuti pelatihan ataupun mengikuti training untuk profesionalisme dia sendiri. Ya, itu ya. Kemudian kita akan lihat apa sih kekuatan dan kelemahan jalur pendidikan calon guru dari model konkuren dan model konsekutif ya. Jadi model konkuren itu atau disebut sebagai model seiring di mana model penyelenggaraan pendidikan guru atau pengembangan pengembangan apa yang dibutuhkan si guru ini ya atau
pengembangan yang harus didapatkan oleh calon guru untuk jadi guru ya, itu dilakukan dalam satu napas, satu fase, dan antara penguasaan bidang studi dengan kompetensi pedagogi. Jadi model ini yang digunakan selama lebih dari 50 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan guru. Ada PTPG, FKIP, IKIP, SGB, SGA, SPG, SGO, PGA, dan bentuk LPTK yang pernah ada di Indonesia. Model ini mungkin berasumsi bahwa seorang calon guru sejak awal sudah memiliki iklim, menjiwai, menyadari akan dunia profesinya. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai bidang studi, tapi juga tahu kompetensi pedagogi, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Jadi tidak sesuatu yang itu tuh terpisah-pisah. Jadi harus satu guru ini tuh harus udah paket lengkap lah istilahnya. Ya. Jadi dia itu menguasai materi yang mau diajarkan, tapi dia juga tahu cara mengajarkan, dia juga tahu cara melakukan evaluasi, dia juga bisa membawa dirinya dengan baik, dia juga punya kemampuan sosial gitu ya. Itu. Nah, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK itu adalah lembaga pendidikan guru tingkat universitas mempunyai fungsi pokok dalam rangka mempersiapkan para calon guru. Jadi ini tuh lebih kayak Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ya, FKIP gitu ya. Jadi yang mana di situ ada prodi-prodi pendidikan ya. Ya kayak pendidikan IPA kah atau pendidikan sains kah. Berarti itu menyiapkan lulusannya yang pintar, yang udah menguasai IPA atau sains dan keterampilan sains, dan nanti akan sebenarnya udah punya secara teoritis pedagogi itu apa ya, kayak sudah tidak asing tentang micro teaching atau mengajar, jadi nanti tinggal dimantepin di program pendidikan profesi gurunya gitu ya. Jadi kelebihan ini tentunya bisa menguasai ilmu pendidikan ya, daripada model konsekutif. Nanti kita lihat kalau konsekutif itu apa, sedangkan yang lainnya kelebihannya dalam mempunyai peluang untuk menjadi guru profesional karena semuanya itu udah lengkap gitu ya di model konkuren. Jadi yang diajarkan di mahasiswanya yang nanti jadi lulusan pendidikan itu bisa menguasai ilmunya secara murni dan juga ilmu pendidikannya. Kelemahannya adalah tentu karena banyak yang diajarkan, jadi tidak semuanya bisa maksimal atau mungkin hanya permukaan-permukaannya aja gitu ya. Dan bisa jadi karena lebih apa ya, sifatnya tuh umum atau general, bisa jadi kayak kompetisinya itu banyak ya dibandingkan dengan kesempatan atau kuota profesi itu bisa diterima di lapangan pekerjaan. Nah, sedangkan kalau mode konsekutif itu dia model berlapis, artinya dia menghendaki penyiapan guru itu kayak bertahap-tahap gitu ya. Jadi si guru itu artinya calon guru sebelumnya tidak dididik dalam setting LPTK, mereka adalah sarjana bidang ilmu, kemudian itu menempuh pendidikan lanjut LPTK untuk memperoleh akte pendidikan yang selama ini diposisikan sebagai lisensi profesi. Model ini menghendaki sarjana dulu di bidangnya, kemudian mengikuti pendidikan akta kependidikan sebagai sertifikasi profesi kependidikan. Keunggulan model ini punya tentunya spesifikasi yang unggul ya. Jadi dia tuh karena fokus hanya satu ilmu saja, misalnya kayak ilmu murninya saja, maka dia akan jago di bidang itu. Tapi karena dia tidak dibelajarkan pedagogi gitu ya, ilmu pendidikan ya, maka dia kalau mau jadi guru ketika dia lulus itu harus benar-benar mulai dari awal gitu ya untuk tahu pedagogi itu seperti apa gitu. Jadi kalau model konsekutif ini tuh mempelajari satu hal dalam satu waktu. Jadi kalau model yang sebelumnya, model konkuren itu satu waktu bisa banyak hal yang dipelajari gitu ya. Jadi nggak terpadu kalau si konsekutif ya. Konsekutif kan tadi namanya. Iya, konsekutif. Jadi kalau mau jadi guru tuh harus dia itu belajar seperti newbie lagi karena ilmu pendidikannya belum dapat ya di saat dia itu menempuh S1-nya. Nah,
Sejak diberlakukan Undang-Undang Guru dan Dosen, nampaknya penyelenggaraan pendidikan ini cenderung dilakukan dengan menggunakan konsekutif. Dilihat dari pasal 12, setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru. Jadi, kalau sekarang itu kan pendidikan profesi guru bisa sebenarnya itu adalah model konkuren karena jadi lulusan pendidikan itu kan dia udah punya ilmu pedagogi ya, ilmu murninya, terus nanti tinggal diperdalam di PPG. Tapi ada juga kan PPG itu tidak mempersyaratkan lulusan yang hanya pendidikan aja, tapi lulusan kayak ilmu murni itu bisa juga. Tapi mereka mungkin bedanya mereka harus dapat matrikulasi dulu gitu. Jadi kalau yang kedua itu berarti lebih ke yang konsekutif. Nah, salah satu dampaknya adalah meningkatkan minat dan apresiasi masyarakat terhadap profesi guru. Di samping itu, undang-undang ini juga menggariskan bahwa profesi guru minimal berpendidikan S1 atau D4, baik. Jadi untuk mengikuti program pendidikan profesi guru itu bukan hanya S1 ya, tapi D4 juga bisa. Baik ke pendidikan maupun non ke pendidikan. Gitu. Jadi bisa terbuka untuk siapa saja. Kelebihannya model konsekutif, oh ya belum ya tadi. Dia menguasai materi ajarnya yang benar-benar kenyang karena 4 tahun atau 3 tahun lah ya di S1 itu tadi di 4. Lalu para lulusan dari ilmu murni ini tuh punya peluang jadi guru yang hebat karena mereka itu udah punya ilmunya gitu ya, ilmu materinya. Jadi tinggal mereka itu belajar cara menyampaikan materinya. Tapi kekurangannya adalah mereka itu belum punya gitu ya ilmu pedagogi atau pengetahuan tentang ilmu pedagogi. Dan kalau adanya guru konsekutif ini tuh sebenarnya bisa mengancam guru konkuren karena persaingannya bukan hanya sesama guru konkuren, tapi guru konsekutif juga gitu. Oke, pertanyaannya adalah manakah yang lebih baik dari kedua model tersebut ya, baik konkuren atau konsekutif? Jawabannya adalah masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Di samping itu tergantung kepada penafsiran apakah sebaiknya profesi guru itu merupakan profesi yang tertutup ataupun terbuka. Kalau dia tertutup, maka model konkuren ini tuh yang berlaku ya. Sedangkan kalau dia terbuka, berarti siapapun bisa jadi guru. Jadi yang berlaku adalah sistem konsekutif di sini. Nah, pendidikan profesi guru adalah syarat bagi calon guru untuk bisa mengikuti ujian kompetensi dan sertifikasi guru. Pendidikan profesi guru dilaksanakan oleh lembaga program profesi guru gitu ya, oleh pemerintah. Kemudian yang diajarkan itu adalah 4 unsur kompetensi, yaitu kepribadian, ilmu dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap dan perilaku berkarya, serta kemampuan berkehidupan masyarakat. Apabila acuan ini digunakan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi, maka setidaknya kurikulum ini lebih ditekankan pada keahlian berkarya serta sikap dan perilaku berkarya. Pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan dan merevisi kurikulum adalah misalnya menjalin kemitraan dengan pengguna guru, mencari masukan dari asosiasi profesi keguruan dan profesi lainnya yang relevan, dan melakukan task analisis. Dengan hal tersebut, maka bisa dilakukan upaya perbaikan terhadap konten dan performance kompetensi yang akhirnya bisa berakibat terhadap keharusan untuk melakukan pemutahiran kurikulum pendidikan profesi seiring dengan perkembangan tuntutan kebutuhan profesi. Apabila dilakukan pemetaan materi kurikulum pendidikan profesi guru, maka penguasaan subjek matter itu harus kuat, ya, didukung oleh keahlian transfer ilmu untuk membelajarkan siswa dan kemampuan reflektif untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Untuk itu kan sekarang ada yang namanya ujian kompetensi ya tadi ya, kayak sistem penilaian di PPG itu kan ada ya tadi ya, di video sebelumnya kayaknya kalau nggak salah, tentang sistem penilaiannya itu apa aja ya. Jadi bukan hanya mereka itu lulus uji kompetensi, kemudian micro teaching, terus juga mereka kan bakal melakukan penelitian tindakan kelas dan juga akan menerbitkan kayak artikel ya, terus juga bikin produk ya, media gitu ya.
Untuk itu diperlukan materi strategi belajar mengajar, telah kurikulum, evaluasi, penelitian tindakan kelas tadi ya, micro teaching dan PPL. Agar kedua keahlian tersebut di atas tidak kehilangan roh dan jiwa pendidikan, maka perlu diberikan materi yang mendukung sikap dan perilaku berkarya, yakni filsafat dan teori pembelajaran, perkembangan siswa, teknologi pendidikan, teknologi komunikasi dan informasi. Untuk memenuhi sasaran di atas, maka kurikulum ini bisa dirancang dengan beban 36-40 SKS. Terus meningkatkan peran guru dalam masyarakat. Jadi biar guru itu bisa aplikatif juga ya apa yang diajarkan ke siswa ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi peran guru itu harus ada juga kelihatan di masyarakat. Jadi peran guru secara langsung di sini adalah bisa dihargai ya profesi tersebut di masyarakat atau bisa ada nilainya ya, nilai penting ya untuk terlihat di masyarakat. Meningkatkan kewibawaan guru di mata masyarakat dengan memberikan bekal atau pembekalan guru dengan hal-hal yang diperlukan oleh guru tersebut, jadi guru profesional, dan tentunya kepribadian guru, profesionalisme dari segi how to uh, how to present themselves ya, itu juga penting. Kalau sekarang ya sudah dibuka kan ya. Jadi sistemnya terbuka. Jadi bukan hanya konsekutif tapi konkuren juga. Bukan hanya konkuren tapi konsekutif juga. Nah, kita lihat kalau di negara-negara lain seperti apa ya. Jadi kalau peringkat pendidikan Indonesia di ASEAN, kalau di sini kita lihat kalau Singapura itu kan semuanya ini negara-negara tetangga Indonesia ya. Jadi kalau Singapura itu dia merupakan negara yang punya kualitas pendidikan yang top ya, top worldwide di sini. Terus kalau Brunei itu dia dari Asia Tenggara itu dia nomor 2 ya. Berarti bagus ya, bagus top gitu ya di Asia Tenggara. Kalau Malaysia itu tingkat literasinya 94%. Jadi berarti mereka itu melakukan pendidikan yang benar-benar basicnya itu sudah kuat gitu karena masyarakatnya sendiri itu sudah punya literasi yang bagus. Jadi tinggal dilanjutkan ke anak-anak gitu ya atau ke siswa-siswa atau pendidikannya akan harus dipertahankan atau lebih bagusnya lagi ditingkatkan. Thailand itu uh, juga sangat bagus skornya ya di sini. Terus Indonesia kita lihat dia ada di 108 di antara negara-negara lain di dunia. Kita berada di bawah Palestina, Mongolia ya. Jadi kita masih hanya punya 44% untuk mencapai apa ya? Masyarakat yang dia itu tuntas di pendidikan menengahnya saja. Gitu ya. Jadi ini saja belum bisa menjamin apakah yang lulus sampai SMP atau SMA itu kualitasnya bagus ya. Filipina. Ini juga ya. Ini dibandingkan Indonesia 108, ini 117, tapi ada 64% ya yang bisa menuntaskan pendidikan menengah. Jadi lebih 20% mereka. Vietnam tingkat literasinya 93,5%. Kita lihat dengan Malaysia itu dia 94, hampir mirip dengan Malaysia ya. Ini literasinya. Kamboja mungkin masih di bawah Indonesia. Iya, masih di bawah Indonesia ya. Kamboja, Laos juga, Myanmar juga ya. Jadi ini kita lanjut lagi. Kemajuan suatu bangsa itu diukur dari seberapa besar tingkat kemampuan sumber daya manusia ya. Jadi kalau mau maju negaranya, maka
manusianya juga harus maju ya. Nah, bagaimana caranya Indonesia mau maju kalau tadi saja hanya 44% yang lulus SMP atau SMA? Dan itu kita belum bisa melihat apakah yang lulus itu memang sesuai target tujuan pendidikan nasional atau belum. Gitu ya. Nah, dari PISA aja skor untuk literasi dan sains IPA dan matematika, kita tuh masih di peringkat ke-62 dari 72 negara. Kita masih berada di peringkat 10 terbawah. Nah, di mana PISA ini tuh sebenarnya kan kayak kemampuan dasar ya, yang harus dimiliki manusia siapapun gitu ya untuk bisa survive. Jadi bagaimana mereka punya literasi yang bagus, kemampuan logika yang bagus, penalaran yang bagus, kemampuan menggunakan metode ilmiah sederhana gitu ya untuk kehidupan sehari-hari aja kita nggak uh, nggak unggul di situ ya. Gimana caranya dengan kalau kita itu melihat anak-anak yang mereka tuh belum dewasa gitu ya, itu aja mungkin sangat eh, sangat rendah gitu ya untuk kualitas manusianya. Jadi perlu tentunya pendidikan itu perlu diupayakan agar yang dilakukan itu tidak membuang waktu, tidak membuang tenaga, dan juga eh, tidak membuang-buang kesempatan ya untuk si siswa itu sendiri karena kalau mereka itu masih kecil, masih dini, masih sangat eh, banyak peluang kalau walaupun generasi sebelumnya itu masih rendah kualitasnya, kalau pendidikannya untuk anak-anak ini tuh bisa ditingkatkan kualitasnya, maka mereka bisa memperbaiki generasi selanjutnya gitu ya. Jadi siswa itu kan masih punya banyak sekali eh, peluang agar mereka tuh bisa maju ya. Dari segi otaknya saja, siswa itu bisa sebenarnya ya kalau dia dididik dengan cara yang efektif, maka mereka bisa eh, memperbaiki gitu ya. Mungkin pengetahuan mereka yang masih kurang atau keterampilan masih kurang, sikapnya yang masih kurang sesuai gitu ya dengan pendidikan yang benar-benar efektif gitu ya. Jadi jangan sampai mereka hanya melakukan pendidikan formal itu karena memang formalitas aja tanpa tahu bahwa alasan mereka menempuh pendidikan itu adalah dengan mereka itu menginvestasikan waktu tenaga mereka ya untuk punya eh, keunggulan ya yang mereka bisa sadari dan mereka bisa kembangkan di pendidikan tersebut gitu. Jadi kalau di Indonesia sekarang kan masih banyak sekali penyelenggaraan pendidikan itu hanya sebatas ya ya udah sekolah aja atau ya udah memang begitu saja patokan hidup gitu. Jadi pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah, kerja gitu. Tapi tidak didasari atas alasan penting kenapa sih menempuh pendidikan, apa sih yang bisa didapatkan dari pendidikan itu. Dan ketika mereka udah tahu itu, mereka tuh sebenarnya kan bisa menuntut ya. Mereka tuh dapat apa sih gitu ya? Apakah sesuai dengan yang dijanjikan dalam pendidikan itu? Kalau tidak sesuai maka mereka bisa tuh menuntut misalnya dalam arti bahwa harus diperbaiki kualitas pendidikannya sesegera mungkin karena ya jatuhnya pendidikannya gitu-gitu doang gitu kalau misalnya nggak ada yang melihat itu sebagai sebuah ancaman gitu ya untuk nanti kemajuan Indonesia seperti apa kalau generasi mudanya tuh masih diperlakukan pakai metode-metode yang udah ketinggalan zaman atau yang sudah tidak relevan lagi untuk zamannya gitu. Nah, kenapa sistem pendidikan mereka dianggap baik atau negara-negara tadi itu dianggap baik ya negara-negara lain? Karena mereka itu mulai dari tingkat literasi. Literasi itu literasi baca itu berarti kemampuan untuk memahami bacaan, kemampuan untuk membedakan yang mana opini, yang mana fakta, kemampuan bisa membedakan ini informasi benar atau valid, yang mana yang hoax gitu ya. Itu aja kita masih rendah gitu ya. Nah, berarti
apa aja yang dilakukan pendidikan sebenarnya di Indonesia. Sementara kalau mereka bisa aja misalnya tadi ada negara yang dia rendah ya, tingkat apa kualitas pendidikannya, tapi pisanya bagus. Atau misalnya akses pendidikannya itu sudah sampai lebih dari 50% untuk mereka bisa menempuh sekolah menengah gitu ya. Jadi kita dari akses pendidikannya aja rata, belum semua anak-anak Indonesia itu bisa punya akses pendidikan yang sama gitu ya. Ada yang nggak bersekolah, ada yang sekolahnya tuh em, fasilitasnya kurang, ada yang gurunya terbatas, ada yang gurunya belum berkualitas gitu. Jadi kita dari segi pelaksanaannya aja itu belum semuanya mendapatkan hak yang sama gitu ya. Anak-anak itu belum semuanya punya hak untuk sekolah yang sama. Ya, kalau seperti itu tuh gapnya jauh sekali antara yang sekolah dan yang nggak sekolah, antara yang sekolah sampai SMA atau yang mungkin putus sekolah dan dia hanya di SD, antara mungkin lagi kalau dia lanjut kuliah dengan yang langsung kerja gitu ya. Jadi gapnya beda-beda nih gitu. Nah, tentunya berarti kita bisa mengakui bahwa negara-negara tersebut itu lebih bagus sistem pendidikannya. Nah, kalau misalnya di sini di negara Finlandia ya, anak-anak itu tidak dilatih dalam bidang akademik secara formal sebelum berusia 7 tahun. Jadi mereka itu di umur 7 tahun dan kurang dari umur 7 tahun, itu mereka nggak belajar, literally belajar, tapi mereka itu uh, lebih ke bagaimana caranya enjoy dulu dalam suasana belajar dengan cara bermain, uh, bernyanyi gitu ya, kemudian bersosialisasi. Jadi tidak diajarkan hal-hal berat di usia yang sangat dini ya. Kemudian disesuaikan gitu. Jadi si pembelajarannya itu dengan uh, level usia siswanya, level usia anak-anak. Terus selain itu mereka juga punya waktu istirahat ya di luar kelas per jam ya, per jam. Jadi setiap jamnya pasti harus ada waktu 15 menit keluar. Jadi dari 60 menit itu ada 15 menit untuk istirahat, sisanya untuk belajar. Karena mereka menganggap bahwa belajar itu bukan sesuatu yang selaras dengan kuantitas jamnya ya. Jadi kalau misalnya semakin banyak belajar, maka semakin pinter. Mereka lebih ke menekankan pada kualitas belajarnya yang nanti akan sepadan dengan hasil belajarnya yang memuaskan. Itu. Uh, jadi mereka itu menciptakan belajar yang menyenangkan, yang membuat siswa itu merasa belajar itu alamiah mereka gitu atau bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Nah, bagaimana dengan sistem pendidikan di Indonesia? Bahwa kita itu masih mungkin kalau untuk kurikulum yang sekarang sudah lebih dikurangi materinya per mata pelajaran, lebih sedikit fleksibel dibandingkan dulu, cuman masih tetap banyak materi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa per level mereka gitu. Dan itu tentunya masih kesulitan ya untuk si guru itu dalam memilih apakah membuat pembelajaran itu menyenangkan atau pembelajaran itu serius. Karena kalau pembelajaran itu menyenangkan, materinya dikejar waktu yang terbatas gitu. Jadi sementara kalau dia serius, si siswanya nggak menikmati ya materi yang mereka pelajari. Sementara bagaimana caranya siswa itu bisa memahami materi kalau kesan mereka dalam materi itu tuh tidak menyenangkan bagi mereka. Nah, juga dari akses pendidikan tadi ya, bahwa semua orang Indonesia, anak-anak Indonesia itu harus bisa menempuh pendidikan yang sekarang itu ditambah jadi 12 tahun atau 9 tahun, saya lupa. Jadi lebih ditambah lagi kewajiban level pendidikan yang harus dimiliki oleh semua siswa, anak-anak gitu ya. Tapi itu belum apa ya terjadi secara faktanya. Jadi itu juga harus menjadi PR yang penting gitu ya, bahwa semua anak-anak Indonesia itu harus punya
pengalaman mereka untuk belajar, bersosialisasi di sekolah, dan juga bisa membuka wawasan mereka. Nah, ini juga gitu ya, pembelajaran itu berorientasi untuk melatih kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Jadi bukan memperbanyak hafalan, bukan untuk memperbanyak materi dimasukkan ke otak siswa, tapi materi yang sedikit atau yang esensial itu yang dipakai untuk siswa bisa mempelajari materi lanjutan antara itu wajib ataupun tambahan gitu ya. Jadi siswa itu harusnya tidak terbebani dengan banyaknya materi yang mereka harus kuasai gitu. Sementara kuota memori di otak itu nggak semua bisa dimasukin ke otak semua gitu ya materi yang sebanyak itu. Jadi harusnya guru itu atau kayak pengembang kurikulum itu harus memilih mata pelajaran itu tuh harus ada esensi materinya. Esensi itulah yang harus diajarkan ke siswa dan sisanya adalah di kelas itu gurunya melatih siswa untuk bisa berpikir kritis dan analitis. Nah, sementara realitanya tidak seperti itu gitu. Jadi, ketika siswanya itu lulus di level pendidikan tertentu, dia sudah akan lupa semua materi itu gitu karena hanya hanya berbekal cramming aja atau kayak menghafal aja gitu. Jadi nggak ada tuh makna si materi tersebut. Hanya untuk kayak lulus ujian atau dapat sertifikat, dapat ijazah, setelah itu lanjut. Sementara pengetahuan sebelumnya itu kan harus dipakai ya untuk dia menempuh pendidikan selanjutnya. Harusnya seperti itu gitu ya. Selain itu kalau di sini tentang data mungkin ya. Uh, jadi sebenarnya mungkin data siswa ya harusnya ya. Jadi data siswa itu harusnya tuh terintegrasi kalau menurut saya karena misal ketika ada data master data gitu ya, atau data besar yang isinya itu adalah progres si anak itu mulai dari dia menempuh pendidikan awal sampai seterusnya itu ada dan itu bisa dipakai untuk mempermudah misalnya level pendidikan yang mau dia tempuh dengan melihat kemampuan dia di level pendidikan sebelumnya gitu. Jadi karena dia terintegrasi maka tidak susah untuk melacak atau mendiagnosa kemampuan awalnya dia gitu ya. Itu mungkin masalah sepele ya, data doang. Tapi karena data itu tuh hanya dimiliki oleh misalnya sekolah yang dia tempati dulunya dan itu tidak bisa diakses untuk orang-orang kayak di apa ya di di area pendidikan lain itu jadinya kayak terbatas dan kita jadinya sulit untuk menganalisis karakter siswa atau kemampuan dia gitu ya. Jadi um, kalau ada data yang terintegrasi dan datanya itu tersimpan dan safety ya dipegang oleh misalnya badan apa ya? Saya lupa apa namanya. Jadi kayak pemerintah itu punya kayak badan untuk menjaga kerahasiaan data. Nah, maka data-data tersebut itu kan sebenarnya berguna ya untuk dia itu juga bisa mau karir yang seperti apa gitu ya. Jalur karirnya mau kemana. Kalau jalur karir mau ke sini, maka datanya itu harus yang seperti ini. Nah, apakah cocok nih data yang diinginkan standarnya dengan data yang dia miliki? Ya, dilihat dari level pendidikan yang sudah dia lalui. Gitu. Kalau misalnya kurang, maka si siswa ini, anak ini, orang ini tuh bisa langsung gitu ke target yang belum dia kuasai gitu. Jadi sangat-sangat dipermudah sebenarnya ketika ada data seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Thank you.